Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita merasa bersyukur karena lawatan Tuhan yang luar biasa. Saat pagi hari ini kita diizinkan Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Walaupun saat ini kita berbeda dalam suasana, beribadah dalam suasana yang berbeda. Saudara-saudaraku beribadah di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi iman kita untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama memuji, mengagungkan nama Tuhan, karena Dialah yang layak kita pujikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami.
berikan kesempatan kami Tuhan untuk bersama-sama beribadah Tuhan. Saat pagi hari Tuhan kami merasakan sukacita yang luar biasa. Karena begitu besar kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami memuji nyembah Engkau Yesus. Layakkan kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami memuji besar Engkau. Kami bersuka cita karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saat pagi hari ini kita patut bersuka cita karena saat ini Tuhan melawat setiap hati kita. Saat ini mungkin di dalam setiap kehidupan kita merasakan takut, kita merasakan goyah karena saat ini baru terjadi yaitu namanya wabah COVID-19. Corona masih melanda di sekitar kita. Namun kita yakin dan percaya kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Sudah Tuhan, mari kita akan bersuka cita, kita akan memuji nama Tuhan. Kami undang semuanya untuk bangun berdiri. Ya, walaupun saat ini saudara-saudara di rumah, jangan malu untuk memuji nama Tuhan. Gunakan tubuh, ya, tangan kita untuk memuji nama Tuhan.
kami tidak akan pernah meragukan kebaikan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Renungkan setiap Setiap waktu imani setiap kata-katanya. tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan berlalu hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Terima kasih Yesus. Walau seribu rata di sisi, Inilah iman percaya kami. kau tetaplah Allah Kau tetaplah Allah penolong kami.
yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini kami menaikkan ucapan syukur kepadamu. Kami boleh memasuki bulan yang baru. Di bulan Mei ini Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap anugerah penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh melewati bulan April dalam penjagaan, perlindungan, bahkan berkat-berkat Tuhan senantiasa dicukupkan dalam hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di bulan Mei ini Tuhan dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan tetap dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, kami akan menikmati perjamuan kudus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap hidup dan aktivitas dan pergumulannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jalan kebenaran firman-Mu dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu, beri hikmat dan cahaya dari surgawi, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini tentunya kita sangat bersukacita karena kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei. Bagaimana kita merasakan kasih dan kemurahan Tuhan selama bulan April, sekalipun tidak ada perjumpaan secara fisik, kita yakin dan percaya berkat dan cinta kasih Tuhan itu terus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kita akan menikmati perjamuan kudus. Tema renungan kita pagi hari ini adalah mengandalkan Tuhan saja. Ya, sekali lagi, tema renungan kita adalah mengandalkan Tuhan saja. Bacaan terambil daripada Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai yang ke-8. Ya, nanti silakan Bapak Ibu Saudara baca dalam satu pasal. Saya akan bacakan Mazmur 62 mulai ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ya, demikianlah bacaan dari hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 62. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengandalkan itu dari kata andal. Ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan andal itu dapat dipercaya. Ya, handal itu berarti dapat dipercaya. Ya, kalau ada seorang atlet yang handal itu berarti memang mereka dapat dipercaya untuk menjalankan tugas-tugas ya yang harus dikerjakan. Kemudian kalau kata mengandalkan itu artinya adalah
menaruh kepercayaan, ya, menaruh kepercayaan kepada, ya, yang menjamin, ya, akan kesanggupan dan kemampuan, ya, atau kekuatan. Artinya kalau kita mengandalkan Tuhan, itu berarti kita mempercayakan kepada yang menjamin hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang yang mengalami kegelisahan di dalam hidupnya? Apa yang menyebabkan gelisah? Hari-hari ini mungkin banyak orang yang gelisah melihat situasi keadaan. Gelisah karena tidak mengerti hari depan apa yang akan terjadi. Gelisah karena banyaknya persoalan dalam hidup ini. Gelisah karena banyak tantangan, kesulitan di dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana kita mengatasi kegelisahan itu? Tentunya pemazmur katakan kita harus memiliki iman. Kita harus membangun iman dan percaya kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Mazmur pasal 62 ini, ya, memberi pesan kepada kita, ya, kalau di dalam Alkitab kita dengan tema perasaan tenang dekat Allah, ya. Mazmur ini adalah sebuah nyanyian Daud yang mencerminkan kepercayaan Daud kepada Allah sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat pertolongan di tengah berbagai masalah, di tengah berbagai kesulitan dan tekanan. Daud menyerahkan kehidupannya. Daud menyerahkan diri ke dalam tangan Allah yang kuat. Kalau kita memahami tentang bacaan firman Tuhan dalam Mazmur 62 ini adalah di mana sebuah peristiwa Daud sedang mengalami terancam. Daud sedang diancam oleh orang-orang di sekitarnya yang ingin menggulingkan tahtanya, yang ingin menjatuhkan kehidupan Daud. Betapa Daud sedang menghadapi kesulitan. Namun Daud memberikan sebuah pernyataan iman bahwa Allah itu adalah satu-satunya tempat, ya, landasan hidupnya. Sehingga Daud dapat berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Inilah tujuan kita harus mendekatkan diri kepada Allah, karena di sanalah kita akan menemukan ketenangan. Bagaimana kesulitan yang dihadapi Daud, ya, namun ia tahu bahwa dirinya harus segera lari ke dalam dekapan Allah, lari dan mendekat kepada Allah. Di sanalah jiwa yang sedang gelisah itu menjadi tenang, sebab ia berada dalam tangan yang tidak goyah, yang dapat diandalkan, yaitu tangan yang penuh kuasa. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hari-hari ini kita juga sedang dihadapkan dengan suatu masalah, persoalan, tekanan hidup? Lalu akan kemanakah kita? Akankah kita lari kepada dunia? Akankah kita lari kepada orang-orang yang menurut kita bisa kita andalkan? Tentu tidak. Mari kita belajar seperti Daud. Ketika hidupnya dipenuhi dengan masalah dan persoalan, Daud hanya ingin lari dan mendekat kepada Allah. Daud ingin berada di dalam dekapan Allah, di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang tidak goyah, ya. Maka di sanalah Daud menemukan suatu ketenangan. Daud menemukan suatu kekuatan
serius ya sekali lagi dalam kehidupannya karena dia merasa terancam. Namun sesungguhnya Daud adalah seorang raja, ya. Bisa saja Daud itu sebetulnya mengambil sikap, mempergunakan kekuasaannya untuk menumpas orang-orang yang ingin menggulingkan tahtanya. Namun itu tidak dilakukan. Justru Daud memilih datang kepada Allah, ya, karena dia ingin menaruh harapan, karena dia ingin menerima dan ingin meminta kekuatan yang daripada Tuhan, yang dikatakan Tuhan adalah gunung keselamatan. Dalam Mazmur 62 mulai ayat yang kelima berkata, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota betengku, aku tidak akan goyah. Nah, Daud ketika dihadapkan kepada permasalahan yang menekan dan menghimpit hidupnya, dia tidak menggunakan akal, kekuatan, bahkan kekuasaannya, namun dia mau datang dan lari kepada Tuhan. Dia ingin mendapatkan kekuatan, dia ingin menaruh harapan, ya, kepada Allah Sang Gunung Keselamatan. Bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita diizinkan menghadapi masalah, ketika kita diizinkan menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita, kemanakah kita akan lari? Daud mengajar kepada kita sekalian, hanya dalam perlindungan Allah, ya, Daud merasa lega dan aman, dan Allah dapat diandalkan. Daud mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga dikatakan ketika dia dalam dekapan Tuhan, dekat kepada Tuhan, dia bebas mencurahkan isi hati. Dia bebas mengutarakan apapun, semua pergumulan. Dan Daud yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup meluputkan Daud dari setiap ancaman dan masalah. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sedang dihimpit oleh masalah, rasa takut, cemas dalam hidup kita, bagaimana hari depan kita besok, bagaimana hari depan anak-anak kita, bagaimana kehidupan kita yang mungkin kita tidak pernah mengerti. Untuk itu mari kita seperti Daud selalu datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena di sanalah kita akan mendapatkan sebuah harapan. Karena ketika kita mau dekat kepada Allah, kita akan merasa tenang, karena daripadanya lah kita akan menemukan keselamatan yang daripada Tuhan. Ketika kita mendekat dengan Allah, kita boleh mencurahkan setiap isi hati kita, pergumulan-pergumulan kita, persoalan-persoalan kita, semuanya boleh kita serahkan di bawah kaki Tuhan, dan kita akan menerima kelegaan, kita akan menerima kekuatan penghiburan, dan benar-benar Allah itu dapat kita andalkan, sehingga kita akan dibebaskan dari setiap ancaman. Yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara, dalam masa-masa pandemik seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan menjaga hidup kita, bahwa Tuhan akan melepaskan dan Tuhan akan melewatkan kita. Hanya kuncinya, mari kita dekat kepada Allah, curahkan isi hati kita kepada Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kerinduan kita, sehingga kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, hati, dan roh kita tenang di hadapan Tuhan. Karena hanya pada Tuhan ada keselamatan. Ya, ayat 8 dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku.
gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kita. Kalau kita melihat wabah yang melanda dunia tahun ini, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu tidak pilih kasih kepada siapa mereka harus menerpa. Ya, mereka bisa saja kena, baik orang kaya, miskin, pandai, bodoh dan semuanya bisa kena wabah ini. Namun orang yang berlindung kepada Allah, itulah yang diluputkan. Kita yakin dan percaya ketika kita datang kepada Tuhan, seperti Daud memiliki pengalaman yang luar biasa. Ketika jiwanya, hatinya, kedudukannya terancam dengan masalah yang dihadapi, Daud hanya ingin lari kepada Tuhan. Daud ingin berada di dalam dekapan Tuhan. Untuk itu, pengalaman Daud bersama dengan Allah ini menasihati kepada kita semuanya, agar kita tidak menggantungkan hidup kita kepada manusia, agar kita tidak menggantungkan hidup kita kepada materi. Karena kita tahu bahwa materi yang ada dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Namun ketika kita mau mengandalkan Tuhan, hanya Tuhanlah ya yang bersifat abadi. Karena materi itu juga mampu menjerat hati manusia justru semakin jauh daripada Allah. Yang abadi dan kekal hanyalah Allah yang patut kita sembah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa segala kuasa yang ada dalam dunia ini semuanya berasal daripada Allah. Seperti pemazmur, kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan saja. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini memang kita dituntut untuk benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, semuanya. Ya, hari-hari ini tidak ada yang dapat kita andalkan kecuali Tuhan. Ya, untuk itu mari kita benar-benar belajar mengandalkan Tuhan, karena situasi, keadaan tidak menentu. Ya, orang yang banyak harta pun, ya sekalipun kita punya banyak persediaan, kalau keadaan seperti ini sampai kapan kita juga tidak tahu, persediaan itu juga akan habis. Ya, nah kalau kita mengandalkan segala sesuatu yang ada pada kita atau materi, sifatnya itu hanya sementara. Yang terpenting adalah mari kita belajar mengandalkan Tuhan, karena ketika kita berada dekat dengan Tuhan, kita menemukan kekuatan. Yang terpenting adalah mari kita hidup bertanggung jawab kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka di sanalah kita akan merasa tenang, ya, karena kita dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini sudah kita dihadapkan kepada keadaan dunia yang menakutkan, apalagi situasi dan keadaan seolah juga ikut-ikut membuat kita gelisah, membuat kita cemas. Ya, namun mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seperti teladan dari Daud, kita akan mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kita. Karena benar-benar ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasa tenang. Bahkan setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Allah dalam hidupnya, maka kita akan mampu berkata, ya, 3 hal yang dapat kita katakan dalam hidup kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama dikatakan, kalau aku mengandalkan Tuhan, maka aku akan dapat berkata, aku tidak akan membiarkan kesusahan, krisis,
penderitaan apapun menggoyahkan iman percayaku kepada Tuhan. Ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan dapat berkata, ya, aku tidak akan membiarkan kesulitan, kesukaran, persoalan menggoyahkan imanku kepada Allah. Jangan sampai situasi dan keadaan dalam hidup kita justru menggoyahkan iman kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara, iman kita harus semakin teguh, iman kita harus semakin kuat. Perhatikan dalam Mazmur 62 ayat 3. Hanya dekat hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, iman kita tidak boleh goyah, sekalipun kita dihimpit masalah, tekanan hidup. Mari kita mendekat kepada Tuhan supaya iman kita tidak goyah. Daud menghadapi situasi yang mencekam dan menakutkan, dia tidak gentar, imannya tidak goyah. Justru dia lari dalam dekapan Tuhan, sehingga Daud menemukan sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4 itu berkata demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang gagah. Bukan saja keselamatan datang daripada Dia, tetapi Dia sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan Dia adalah batu karang, ya, yang teguh. Dia adalah batu karang keselamatan dan perlindungan yang kekal sampai selama-lamanya. Ya, sehingga ketika kita berada dan senantiasa mengandalkan Allah dalam hidup kita tidak akan goyah. Iman kita tidak akan goyah hanya karena masalah, penindasan, persoalan dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, sekali lagi kita dapat berkata, imanku tidak akan goyah. Ya, karena Tuhan yang menjaga hati kita. Ya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mari kita percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita dapat katakan bahwa pada masa kekhawatiran, kesulitan, ancaman apapun, aku akan menyerahkan diri kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh dan mencurahkan isi hatiku kepadanya. Minggu lalu firman Tuhan mengajar kepada kita tentang jangan lengah, ya, tetap berjaga dan berdoa. Karena dengan berdoa itu mengingatkan kita bahwa kita tidak mampu menghadapi kekuatan dengan kekuatan diri kita sendiri. Dengan berdoa kita yakin dan percaya bahwa Allah memelihara hidup kita. Ya, dengan berdoa kita akan menemukan pertolongan Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa pada masa kekhawatiran, kesulitan atau ancaman apapun, aku akan menyerahkan diri kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh dan mencurahkan isi hatiku kepadanya. Daud lari dan datang kepada Tuhan. Dalam dekapan Allah dia mencurahkan isi hatinya. Dia mengalami ketakutan, dia mengalami ancaman. Semuanya diserahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita mengandalkan Allah, Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita. Ya, tadi sudah dijelaskan, mengandalkan itu artinya mempercayakan hidup kita kepada mereka yang sanggup melakukan dan memberi kekuatan. Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang kita inginkan dan Allah sanggup memberikan kekuatan. Jadi kalau kita mau mengandalkan Allah, artinya kita mau menyerahkan hidup kita. Ya, karena memang Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Apalagi yang perlu kita takutkan kalau kita sudah menyerahkan hidup kita dalam tangan kasih Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan kita boleh mencurahkan isi hati kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang membuat hidup kita gelisah, apa yang membuat hidup kita takut, semuanya kita serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Itulah kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Ya, yang pertama, kalau kita mengandalkan Tuhan, sekali lagi, menghadapi apapun iman kita tidak akan goyah. Yang kedua, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita harus menyerahkan setiap hidup kita dengan kesungguhan hati, mencurahkan isi hati kita ya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan menyatakan segala hal keinginan kita kepada Allah dengan permohonan doa dan ucapan syukur. Yang ketiga, ketika kita percaya dan mengandalkan Allah dalam hidup kita, maka kita akan berkata, aku akan menantikan Tuhan bertindak menolong aku, dan yakin bahwa Allah menanggapi seruanku, pergumulanku dengan kasih, dan Allah memperhatikan keadaanku. Kita baca dalam Mazmur 121. Mazmur 121, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang ketiga, ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan, maka kita harus menantikan Tuhan bertindak untuk menolong kita. Ya, Tuhan akan menanggapi hidup kita dengan kasih-Nya, dan Tuhan memperhatikan keadaan kita. Perhatikan Mazmur 121 ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Tuhan yang menjadi andalan kita, Dia berada di sebelah kanan kita, dan setiap saat, setiap waktu Tuhan siap menolong kita. Ya, itulah Bapak Ibu Saudara, perlunya kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah mengandalkan harta benda apapun, karena semuanya hanya fana, tidak ada yang abadi. Hanya Yesus yang abadi dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan, maka iman kita tidak akan goyah. Andalkan Tuhan, maka kita akan mampu menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Andalkan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja menjagai, melindungi kita
dan menyertai dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam hidup ini, harta kekayaan atau orang-orang terdekat tidak dapat kita andalkan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat kita andalkan dalam hidup kita, dan kita akan menemukan berkat, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan ketika kita mengandalkan Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan, berdoa, dan andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Maka kita akan menemukan kebahagiaan, sukacita, bersandar penuh kepada Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan penuh kuasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita, dan mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus. Ya, saudara pemusik untuk mempersiapkan diri. Sama-sama kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan karena salib. Kau
mendewasakan iman percaya kami. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk Engkau selidiki. Jangan sampai ada dosa yang terselip dalam hidup kami. Layakkan kami Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus. Biarlah kami melakukan dengan benar, dan kami akan terus mengingat akan cinta kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita tinggikan roti di atas kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu saudara yakin dan percaya bahwa roti yang kita pegang adalah lambang tubuh Tuhan yang terpecah di atas kayu salib yang menebus segala dosa-dosa kita? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tubuh-Mu telah menyatu dengan tubuh kami yang fana. Ya, tubuh kami yang fana mempunyai kekuatan yang baru daripada Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, tubuh tanpa darah tidak ada kehidupan. Untuk itu lengkapilah. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita tinggikan cawan di atas kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu saudara yakin dan percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah lambang darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. 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 Naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini yang telah disertai dengan perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan dan pengharapan yang baru dalam hidup kami, untuk kami melewati dan memasuki hidup kami di bulan Mei. Kami yakin dan percaya penyertaan, perlindungan, berkat-berkat Tuhan tetap dilimpahkan dalam hidup kami. Dan kami akan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam bulan Mei ini kami akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami akan menemukan kekuatan, penghiburan dan sukacita yang baru dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini yang juga disertai dengan perjamuan kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Akhir daripada ibadah ini, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan seluruh sidang jemaat. Tuhan memberkati dalam hidup rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan memberkati. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang terus berjuang melawan virus corona ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan segera lalukan dari bangsa ini, sehingga segala sesuatu kembali pulih, baik perekonomian, pendidikan, seluruh kegiatan keagamaan, peribadahan juga boleh kembali seperti sedia kala.
Kami yakin dan percaya semua dalam rancangan-Mu, semua dalam rencana-Mu. Kami boleh mengucap syukur buat hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada berkat-berkat surga. Terimalah berkat rahmat dari Allah, kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap dalam kehidupan kita, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.